Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada pagi ini. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya bagi kita, hingga pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kehidupan untuk melayani dan memuji dan bersyukur kepada Tuhan melalui 100 hari berdoa yang sudah tiba pada saat ini 83. Saudara-saudara, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Thomas Simbolo, yang merupakan salah satu kesaksian yang menunjukkan betapa pengorbanan yang harus kita berikan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itulah salah satu metode dan teladan kasih Yesus yang harus kita contohkan kepada manusia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta A. Situmorang. Oh Yerusalem, merupakan kerinduan kita bersama sebagai umat-umat Tuhan pada zaman ini, agar kita bersama-sama sesuai lagu itu benar-benar nyata di dalam kehidupan masing-masing dan keluarga kita, agar kita benar-benar berada di kota Yerusalem yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk nanti kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga itu. Biarlah kiranya merupakan salah satu mengangkat kalian kita lebih dekat kepada Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, mengundang Roh Kudus dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berbicaralah Engkau bersabda di dalam kehidupan hamba-Mu. Kiranya sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang penuh kuasa, dan sucikan hamba-Mu dan bahkan pemikiran hamba-Mu agar berpusat kepada Kristus, dan firman ini benar-benar berbuah dan kami hidupkan pada zaman ini. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian acara pada saat pagi ini melalui Zoom ini. Kami bersama-sama, para pimpinan kami, pendeta, dan bahkan juga guru-guru, dan bahkan juga Tuhan, para penginjil dan tertutup. Terima kasih Bapak. Biarlah kehendak menjadi kehendak kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbicara di dalam pentingnya alam bagi kita sangat-sangat luar biasa. Mengapa saya katakan pentingnya alam? Karena dikatakan kalau kita bersahabat dengan alam, alam itu pun akan bersahabat dengan kita. Saudaraku, kalau kita merusak alam, alam itu pun akan membawa malapetaka bagi kita. Itu sebabnya lagu Ebit Giade katakan bahwa kita harus apa? Belajar dari alam. Belajar dari alam, karena alam itu memberikan kenyamanan, kesejukan, bahkan juga menjelaskan arti semua yang alam berikan, bahwa dia ada si pencipta yang harus disembah bagi makhluk hidup, terlebih bagi manusia. Saudara, ketika saya berkuliah di UNAI, pada tingkat 2, setiap setengah semester saya pulang ke Pekanbaru Riau, ke rumah keluarga orang tua saya. Pertama sekali saya naik pesawat, tanpa disengaja saya berada di atas sayap, di dalam ada kaca yang bisa dilihat keluar. Ketinggian radius berapa kaki saya kurang tahu, tapi saya melihat bahwa tidak ada yang dapat dilihat kecuali alam. Tidak ada dapat dilihat kecuali alam. Lalu saya melihat
kebesaran Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Luar biasa Allah yang telah menciptakan kita. Yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Sesuai dengan firman-Nya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Firman Tuhan katakan lanjutkan dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden itu. Inilah bukti wujud nyata bahwa Allah itu si pencipta. Pencipta alam agar manusia itu memelihara akan Taman Eden itu, di mana Allah telah menempatkannya di sorga ataupun Taman Eden itu, agar dipelihara dan dijaga dan dipelihara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sangat pentingnya alam ini untuk kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita jaga alam ini, maka alam akan memberikan kesehatan bagi kita. Kalau kita rusak alam ini dengan membakar, bahkan kita lihat akan terjadi malapetaka yang akan membuat manusia itu binasa. Kutipan di dalam firman-Nya dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tenteranya. Dengan demikian tidak ada kebanggaan dalam diri kita mengatakan, aku ini adalah bukan ciptaan Tuhan. Aku ini bukan adalah bagian dari Tuhan. Ada banyak zaman sekarang ini menganggap dirinya adalah dia orang hebat, tidak membutuhkan Tuhan. Dan dia merasa bodoh, tidak mementingkan orang lain, yang penting dia bahagia. Itu sebabnya orang kaya sesukanya untuk melakukan dan tidak memikirkan ke depan bagaimana generasi-generasi yang akan datang. Dia tidak memikirkan bagaimana akan anak cucunya menikmati akan alam ini. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya senang. Yang penting saya dapat berkat ataupun banyak rezeki dan saya kaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penciptaan yang kekal dan maha kuasa bisa saja membentuk dunia ini dalam sesaat. Oleh penebusan napasnya, tetapi ia memilih untuk mengerjakannya dalam 6 hari. Dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Inilah menunjukkan betapa pentingnya alam itu bagi makhluk ciptaan, khususnya manusia yang berdiam di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan juga di dalam Mazmur 111 ayat 2 dan 4, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Saudaraku, Allah menciptakan, menjadikan suatu peringatan agar kita manusia pada saat ini untuk melindungi, merawat akan alam ini. Ada keluarga saya di Medan, kakak kelas saya waktu di air bersih. Sekarang ini, saya ini berada di suatu tempat di mana jauh dari kota, di mana jauh dari kebisingan, dan dia mendirikan suatu rumah di sebuah kampung di mana kampung itu tidak ada
beberapa penduduk. Dan di sanalah mereka tinggal. Karena apa? Dia katakan kepada saya, Ito, sekarang Tuhan suruh kita akan meninggalkan kota, dan kita harus belajar untuk pergi dari kota ini, menikmati alam ini, membuka dan membangun rumah di suatu hutan ataupun tempat di mana orang susah untuk apa? Ke sana. Saudaraku yang kekasih Tuhan, sampai saat ini mereka berada di sana. Dan mereka menikmati. Bukan berarti mereka tidak memiliki apa-apa. Semua harta rumah dan usahanya yang ada di kampung pada saat itu, mereka tinggal dan di sana melihat lebih mendekatkan diri katanya kepada Tuhan. Saudara, sangat penting alam pada zaman ini. Kalau kita bersahabat dengan alam, sekarang melalui sampah-sampah, terjadi banjir, erosi, dan gempa bumi, dan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan alam ini tidak bersahabat dengan mereka. Padahal mereka lah yang merusak. Manusia itulah yang merusak akan alam ini. Itu sebabnya dikatakan pentingnya alam itu. Alam akan bersahabat dengan kita. Alam akan mengeluarkan udara-udara yang bersih, yang dapat dihirup oleh makhluk hidup, khususnya akan manusia yang hidup pada zaman ini. Saudaraku, di kutipan Ministry of Healing halaman 54 dikatakan, Kristus suka mengumpulkan orang banyak di sekelilingnya, di bawah langit biru, di kaki bukit yang berumput, atau di tepian danau. Di sini dikelilingi oleh karya ciptaannya sendiri. Ia dapat memalingkan pikiran mereka dari hal-hal tiruan kepada hal-hal yang alami. Dalam pertumbuhan dan perkembangan alam, dinyatakan prinsip kerajaannya. Saat manusia hendak mengangkat pandangan mereka ke bukit-bukit Allah dan memandang karyanya ajaib dari tangannya, mereka dapat mempelajari pelajaran kebenaran ilahi yang sangat berharga. Saudaraku, saya teringat ketika saya baca ini, kutipan ini. Ketika saya berkuliah di UNAI, setiap long weekend kami pencipta alam Eden Club sampai ke Surabaya, sampai ke Pangandaran, dan gunung-gunung yang ada dekat kampus itu kami sudah daki. Saya suka pencipta alam. Saya suka melihat keindahan, kebesaran kuasa Tuhan. Saya berpikir, saya ini tidak, masih kecil ya Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya melihat kebesaran Tuhan yang saya lihat, yang luar biasa, yang menakjubkan, bahwa semuanya ini ada si pencipta, yaitu Yesus Kristus. Ketika saya juga pergi ke luar negeri bersama dengan abang saya yang di Jakarta untuk berkeliling, rencana mau ke Amerika pada saat itu, saya juga melihat di dalam ketinggian yang luar biasa bahwa alam itu sangat indah bersama dengan matahari pada pagi hari itu. Luar biasa Allah ini. Luar biasa Tuhan yang kita menciptakan kita. Kenapa saya katakan? Kalau kita tidak naik pesawat, kita tidak melihat. Saya merasa semakin dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Tapi saya berdoa,
Tuhan berikan keselamatan, tibakan dengan tidak kekurangan siapapun. Begitu juga pulang, saya tidak tidur, saudaraku. Saya tidak pernah tidur walaupun begitu jauh perjalanan. Tapi saya tidak pernah, Pak, tertidur. Saya menikmati alam yang Tuhan ciptakan. Saya menikmati betapa besar Allah memberikan ini agar kita mengingat kepada siapa kita harus apa? Menyembah dan memuji Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan dalam kutipan Mazmur, dalam firman-Nya, dalam Mazmur 19 ayat 1. Inilah membuktikan bahwa Allah itu, betapa pentingnya alam itu. Betapa pentingnya alam itu. Dan Tuhanlah si penciptanya. Dalam Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Di mana dikatakan bahwa langit itu menceritakan betapa besar kemuliaan Allah dan cakrawala itu memberitakan pekerjaan tangannya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang ada di kolong langit ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pentingnya alam bagi kita harus kita jaga dan kita nikmati, jangan kita rusak. Saudaraku, kalau saya ambil implikasi dari firman ini, alam saya berikan tabiat kita, watak kita, kehidupan kita. Kalau kita rusak, maka tidak perlu dan tidak ada gunanya kita menjadi seorang hamba Tuhan dan orang Kristen. Kita adalah orang Kristen KTP. Karena apa? Karena kita sudah merusak gambar Allah. Sudah merusak tabiat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita tidak tahu bagaimana ini akan terjadi. Tapi kita siap untuk menanti dan menunggu apa yang akan terjadi bagi kita. Kalau itu yang kita rusak, maka malapetaka akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akankah kita dalam menikmati semua anugerah melupakan si pemberi? Jangan sekali-kali kita melupakan anugerah si pemberi yang memberikan alam ini bagi kita. Hendaklah seluruh anugerahnya justru membawa kita untuk merenungkan kebaikan dan kasih-Nya. Biarlah semua keindahan di bumi ini mengingatkan kita akan sungai sebening kristal, hamparan padang rumput yang hijau, pepohonan yang melambai-lambai, air terjun yang mengalir, kota yang berkilau, dan para pemazmur dalam jubah putih yang akan kita jumpai di rumah kita di surga. Sebuah dunia penuh keindahan yang tidak mampu digambarkan oleh perupa manapun dan tidak dapat dideskripsikan oleh satupun lidah manusia. Saudaraku, memang benar